Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Bagus Nugroho, kelas 11 akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang pertama, keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Adapun ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi diantaranya 1. Penerimaan daerah, 2. Pengeluaran daerah, 3. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain. Yang keempat, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka kepentingan umum. Yang kedua, pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penerimaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Hampir semua tahapan tersebut melibatkan parlemen legislatif sebagai wakil rakyat. Pertanyaan yang kemudian mengemukakan adalah mengapa legislatif DPRD harus dilibatkan dalam pengelolaan keuangan daerah? Jadi, dalam pengelolaan keuangan daerah, legislatif atau DPRD adalah pihak yang bertindak sebagai agen rakyat untuk memastikan bahwa uang rakyat tersebut telah digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Sementara itu, rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya disebut rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 tahun. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD perlu memenuhi prinsip sebagai berikut: 1. Strategis, 2. Demokratis, 3. Politis, 4. Perencanaan bottom up, 5. Perencanaan top down. Yang keempat, kebijakan umum APBD KUA. Kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kegiatan umum APBD disusun oleh kepala daerah dan dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah. Rancangan ini membuat kondisi perekonomian daerah termasuk kondisi makroekonomi daerah, kebajikan pembiayaan daerah, sampai dengan kebijakan belanja daerah. Yang kelima, prioritas dan plafon anggaran sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RA SKPD. Adapun referensi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, pertanggungjawaban atas pelaksanaan program prioritas dan plafon anggaran sementara, yaitu Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Yang keenam, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD, serta dasar penyusunan APBD. Sementara itu, Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) adalah rencana kerja dan anggaran badan atau dinas atau biro keuangan bagian keuangan selaku bendahara umum daerah. Proses penyusunan RKA SKPD merupakan bentuk pengakolasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening. Yang ketujuh, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Anggaran pendapatan dan belanja APBD daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai sarana penentuan kebijakan fiskal, proses politik, dan penciptaan ruang publik. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan sebagai peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ke-8, fungsi APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4, meliputi fungsi otoritasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan,
fungsi akumulasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Fungsi otorisasi di sini adalah anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dan merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengurangan dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian. Yang ke-9, struktur pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana pembangunan, dan lain-lain. Pendapatan yang sah. Struktur pendapatan daerah adalah hibah, dana darurat, pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan meliputi bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus. Yang ke-10, pendapatan laporan realisasi anggaran merupakan semua rekening penerimaan kas umum pemerintah yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang ke-11, pendapatan laporan operasional LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ke-12, jenis pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah PAD dan perimbangan transfer pendapatan, lain-lain pendapatan yang sah, surplus non operasional dan pendapatan luar biasa. 13. Belanja. Belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan untuk pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode 1 tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dapat diklarifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas baik berupa pengeluaran aset maupun timbulnya kewajiban. Yang ke-15, pembiayaan atau financing. Pembiayaan di sini adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimasukkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Elemen pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.